Mau yang gaya atau mau yang gaming? Di sini gue udah ada dua handphone flagship yang mungkin bakal ngejawab pertanyaan kalian mendingan mana karena ini sama-sama based on dari Xiaomi. So di tangan gue udah ada Xiaomi 12 dan juga all new Poco F4 GT. Handphone baru rilis dan langsung aja kita tandingin. Anyway, selamat datang di channelnya deh dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka ngebahas hal-hal tentang teknologi kayak ngebandingin handphone ini. Jadi kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya jangan lupa buat aktifin notifikasinya biar kalian tahu kalau nanti ada video baru dari kita. Oke? Jadi kita bahas dulu dari price pointnya. Kedua handphone ini berada di ranah yang cukup terjangkau walau di kelas atas. Cuma yang ekstrimnya selalu lah dari brand Poco bisa unggul 1 juta lebih murah ketimbang si Xiaomi 12 ini, yaitu di 8.999.000 aja. Ya walaupun agak sedikit lebih tinggi dari ekspektasi awal gua. Cuma masih masuk akal. Dan buat Xiaomi 12 untuk harga 10 juta kurang 1000 itu juga masih make sense dengan spek detail yang gak kalah menariknya. Cuma kalau ngebicarain soal desain dan dimensi, mungkin perdebatan berat di pikiran kalian ketika buat milih kedua handphone ini. Ya sebenarnya sesimpel kalau lu ya bisa bergaya gitu ya, mau desain simple compact dan tentunya lebih profesional looks ya. Xiaomi 12 ini bisa lu langsung pilih. Tapi kalau lu seorang gamer yang pengen gaya, yang lu bisa pilih handphone gaming ya, gaya dan gaming ya cuy, ya bisa ya pakai si Poco F4 ini. Bahkan dari dimensi sudah ngejelasin juga, handphone ini tuh lebih enak buat dipegang satu tangan karena ringkas, simple, sisi depan belakangnya curve juga, jadi buat genggaman itu enak banget. Cuma 180 gram aja yang tergolong ringan dan di bagian belakangnya punya tipe kamera bump yang modern looks ya, keren ya. Beda sama Poco F4 GT yang tujuannya itu memang buat digenggam secara miring seperti ini atau umumnya ya buat keperluan gaming. Punya trigger kiri kanan ya, yang seamless juga, jadi enak banget nih, rata dan fisikal tentunya. Bisa mendapatkan antena pula di bagian sisi atas dan bawahnya buat permainan lebih enak, dan tentunya di bagian bawahnya sini ada mic tambahan biar pengalaman kalian saat ngobrol itu lebih seru. Anyway, buat desainnya sendiri memang sedikit radikal ya si Poco F4 ini. Gaming punya tapi masih cukup stylish lah, nggak norak. Flashnya berbentuk petir, ada LED notif juga yang di bagian kamera bumpnya ini berbentuk RGB, serta untuk bobotnya ini cuma 30 gram lebih berat daripada lawannya ini. Yang samanya sih palingnya dari body materialnya aja. Keduanya di bagian belakang ini sudah menggunakan kaca, di bagian sampingnya ini udah menggunakan aluminium frame, dan di depannya pasti kaca juga. Cuma tepatnya keduanya ini udah menggunakan Gorilla Glass Victus. Nah, dan semenjak Poco F4 GT punya dimensi yang lebih besar, otomatis ukurannya pun juga besar nih di bagian layarnya. Udah memiliki 6,67 inci dengan screen to body rasionya itu mencapai di 86%. AMOLED panel juga resolusinya di 1080 x 2400 dengan refresh rate-nya sudah mencapai 120 Hz dan touch sampling rate-nya di 480 Hz juga. Udah oke. Kalau yang Xiaomi 12 ya dia layarnya sebenarnya lebih kecil di 6,28 inci, namun sisa speknya kurang lebih sama, paling brightness-nya ini bisa naik di 1100 nits untuk peak-nya. Keduanya punya kualitas layar yang sejenis ya, keren banget buat dipakai segala aktivitas, gaming, nonton, atau bahkan dipakai harian aja. Cuma di sini yang kita menemukan ya kalau saat mode always on display di Xiaomi-nya ini stuck di 60 fps ya. Sedangkan Poco menarik bisa turun di 30 fps. Berarti di mode display, maksudnya mode idle-nya, dia ini bisa lebih irit cuy. Dan pengalaman dari keduanya sih gua nggak ada masalah juga untuk layar yang berbeda dibuat penggunaan main game. Cuma pastinya kalau lu suka main game FPS, area jari lu lebih luas juga karena ya lu bisa manfaatin triggernya. Jadi ya di sini cuma pakai jempol doang cuy. Mantep banget. Di bagian ini sebenarnya keduanya ini udah cukup imbang. Keduanya udah pakai MIUI 13, base Android 12 juga, chipsetnya sama Snapdragon 8 Gen 1, flagship punya, beda di RAM paling ya Poco ini 12GB, Xiaomi 8GB, LPDDR5 rata semua. Cuma siapa sih butuh 12GB secara full juga, multitasking keduanya udah terbaik juga. Lalu untuk storage-nya, keduanya udah memiliki 256GB UFS 3.1 tanpa expandable lagi. Ya basically keduanya
udah sama-sama top of performance, kedua lah setelah dari X Plus Gen 1. Tapi kalian bisa lihat perbandingan setelahnya ini. Cuma sebelum itu yang ngebedain dari performa kedua handphone ini yaitu di bagian thermalnya. Keduanya sudah memiliki implementasi cooler dari vapor chamber, namun si Poco ini, Poco F4 GT, punya ukuran vapor chamber yang lebih besar ketimbang Xiaomi 12. Mungkin jelas dari dimensi handphone yang lebih besar jadi more space juga buat mereka buatnya, dan tentunya handphone ini diantisipasi untuk gaming yang terus menerus juga cuy. Jadi ya so good one lah buat si Poco ini. Anyway, kita lihat dulu tes benchmarknya. Lanjut soal benchmark ya, sebenarnya ada insight menarik buat kalian yang suka teknis soal performance handphone. Kita menemukan perbedaan dari pengetesan CPU throttlingnya saat mode game mati dan mode game nyala. Di Xiaomi mungkin terlihatnya standar aja untuk grafiknya, cukup jelas apabila smartphone itu semakin hangat ya otomatis performanya akan menyesuaikan agar tidak cepat overheat. Namun kalau Poco, dia punya caranya sendiri. Kalau game boostnya mati, ketika handphone itu udah mulai panas, dia akan menurunkan performanya untuk mempercepat penurunan suhunya, dan ketika balik lagi dingin dia gas lagi tuh performanya yang mungkin sayangnya ini akan memunculkan kinerja kaget kayak lu lagi naik motor tiba-tiba ada polisi tidur aja cuy. Tapi ya ketika game boostnya dinyalakan, performa si handphone ini bisa tahan lebih stabil ketimbang si Xiaomi 12 untuk pengetesan waktu yang cukup lama. Ini ya gaming banget lah sih tujuannya. Oke, di bagian ini sebelum lebih lanjut, jujur aja nih ya, gue lebih suka punya Xiaomi 12 karena jelas pro grade kamera, sensor Sony yang digunakan lebih baik di bagian utamanya, dan spek fiturnya juga lebih banyak. Ya setidaknya Poco untuk sebuah handphone gaming yang sekarang merangkap jadi handphone di semua bidang, mereka bisa mencoba untuk meningkatkan kualitas di bagian kameranya yang sekarang punya 3 setup kamera, utamanya di 64MP f2.4 Sony IMX686, ultrawide-nya 8MP f2.2 dan makronya 2MP f2.4. Sedangkan kalau Xiaomi 12 punya utamanya di 50MP f1.9 Sony IMX766, ultrawide-nya 13MP f2.4 dan telefotonya 5MP f2.4. Kamera depan juga punya di 20MP f2.4 untuk Poco dan 32MP f2.45 untuk Xiaomi 12. Untuk video juga keduanya sudah cukup oke lah. Xiaomi 12 udah up to 8K video, cuma ya siapa sih yang pakai? Dan untuk 4K keduanya menurut gua sudah sama-sama bisa mendapatkan hasil yang enak buat ditonton. Jadi kurangnya menurut gua buat Poco ini sebetulnya ya hanya di kamera lainnya yang tidak konsisten memberi kualitas sebaik kamera utamanya. Jadi hanya untuk kamera belakang ini ya sudah bagus lah. Kalau Xiaomi 12 gue bisa katakan setiap kameranya sudah bekerja dengan sangat baik. Ya walaupun memang telefotonya itu terlihat sedikit memaksa karena dia tidak ingin pakai depth ataupun macro lens ya. Tapi wide dan utamanya ini udah mantep cuy. Nah, keduanya belum memiliki kapasitas yang mentok di 5000 mAh, tapi keduanya dijamin bisa bertahan seharian penuh. Ya tergantung pemakaian juga ya. Tapi memang Poco ini sebetulnya lebih asik kalau dibandingkan dengan Xiaomi 12 Pro ya. Dibandingkannya ya, yang sama-sama udah memiliki daya charging up to 120 watt yang kecepatan chargingnya
udah cuma setengah jam itu full. Ini bener-bener cepet banget, padahal gua rasa Xiaomi 12 sendiri yang dengan punya di 67 watt aja udah cepet cuy. Ya kalau kalian gamer nonstop ya handphone ini bisa jadi jawaban untuk kalian. Tapi sayangnya untuk fitur tambahannya dia nggak semenarik Xiaomi yang udah ready wireless charging 50 watt dan juga wireless reverse charging 10 watt ya. Sisanya sih ya udah asik, keduanya udah punya speaker stereo yang imbang dan kenceng juga suaranya. Satu digandeng sama Harman Kardon, yang satu sama JBL. Udah ada NFC juga, WiFi dan Bluetooth-nya udah up to date juga. Ya kalau misalkan ngomongin soal pengalaman penggunaannya, handphone ini secara general itu lu bisa menikmati ya handphone ini in terms of performance ya dua-duanya udah sangat bagus. Walaupun ada perbedaan performa dari sintetisnya, yaitu tetap angka yang outstanding cuy. Tapi kalau lu sudah merasuk ke bagian yang terbaiknya untuk handphonenya, sudah jelas ya bisa ditentukan. Kalau Xiaomi 12 itu oke buat lifestyle dengan desain premium dan juga kualitas kamera yang better ketimbang Poco F4 GT. Dan si Poco ini jelas banget smartphone gaming yang sekarang lu nggak perlu ragu buat dipakai harian dan sebagai daily driver. Kedua handphone ini mendapatkan nilai positif dari gua, dan dikarenakan keduanya base-nya UI MIUI, ya gua rasa nggak ada perbedaan signifikan di bagian home screen atau enggak pengalaman settingnya. Tapi lu bisa bermain lebih dalam untuk mode gaming di handphone ini, si Poco-nya. Lu bisa setting dari triggernya buat di game-game tertentu lu, atau bahkan lu mau dibuat shortcut sendiri yang non gaming bisa banget, kayak jadi shutter buat foto, ya bisa-bisa aja, ada settingannya juga kok. Tapi yang gue perlu apresiasi lagi untuk si Poco F4 GT ini, sekarang udah mulailah mendengarkan banyak keluhan user tentang smartphone gaming itu harusnya seperti apa. Nggak melulu harus heboh desainnya, yang penting bisa crank up performa tinggi dan dipakai harian pun tetap bisa nyaman dipakainya. At the end, untuk harga dan perbedaan pada kedua handphone ini ya buat sebuah lini flagship mereka ya sangat welcome sekali gue ya, karena udah jelas ini handphone di ranah yang di bawah dan pas 10 juta juga, nggak lebih, tapi udah bisa memberikan kepuasan tersendiri buat kita-kita yang tes handphone di sini, yang mungkin bisa direkomendasikan ke kalian ketika kalian pengen mau beli handphone ini. Ini keduanya rekomen buat kalian jadi wishlist kalian ya. Silahkan beli aja dan rasain perbedaannya, mau handphone buat gaya atau buat gaming, gaya plus gaming ya. Coba komen aja pendapat kalian soal kedua handphone ini kayak gimana, dan di video selanjutnya silahkan tunggu aja, gue bakalan bandingin handphone F4 GT ini dengan adanya Poco F4 baru datang di studio kita, yang harga itu lebih murah tapi speknya lebih flagship. Nggak lebih sih, sama-sama flagship. Ya pastinya subscribe dulu ke channel ini, dan jangan lupa komen sama like videonya ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.